Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sahabat-sahabatku jamaah zikir Anfas serta saudara-saudaraku bangsa air. Tugas kekhalifahan dari Allah untuk kita di permukaan bumi adalah tugas yang sangat mulia. Namun kita dihadapkan dengan pasukan api, dihadapkan dengan bangsa api yang di dalam Al-Quranul Karim Allah membocorkan rahasia dan strategi mereka untuk membodohi kita, untuk menggagalkan kita dalam misi mulia ini. Di dalam firman-Nya Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dulu ada kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana kebencian iblis hingga iblis mempengaruhi Nabi Adam dan Hawa, hingga Adam dan Hawa pun diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi. Lalu iblis pun yang membujuk rayu Adam dan Hawa mendapat juga hukuman dengan diusirnya dari sorga. Sebelum keberangkatan dan kepergiannya diusir dari sorga itu, iblis mengatakan akan mengancam Adam dan keturunannya agar gagal dalam melaksanakan tugas kekhalifahan. Qala fabima aghwaytani, iblis berkata, oleh karena aku dianggap bersalah, maka aku bersumpah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Akan aku duduki bagi Adam dan keturunannya di jalannya yang lurus. Bagaimanakah maksud dari firman Allah la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim ini? Apa jalan yang lurus yang akan diduduki oleh iblis demi misi menggagalkan tugas kekhalifahan Bani Adam? Saudaraku, pernyataan ini dikeluarkan oleh iblis, diceritakan melalui firman Allah sebetulnya jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan. Berarti sungguh yang diancam jalan lurus itu bukanlah Al-Quran. Kita manusia ini dibekali akal. Sesungguhnya akal ini bisa untuk mengenal baik dan buruk, tapi belum cukup untuk bisa mengenal benar dan salah. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai tuntunan untuk membimbing akal agar bisa mengenal benar dan salah. Tetapi ketika akal bisa mengenal baik dan buruk itu saja menjadi ancaman dan diancam oleh iblis, maka sungguh kata menduduki jalan yang lurus maksudnya adalah menjajah pikiran kita agar cara berpikir kita itu keluar dari jalur yang sebenarnya menuju ke arah yang negatif. Lalu bagaimana kita Bani Adam untuk mengamankan pikiran kita dari upaya iblis ingin menduduki, ingin menjajah, ingin menguasai pikiran kita hingga dia bisa menyetir kita? Tidak ada jalan lain kecuali kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita agar akal ini kembali kepada fitrahnya
bisa mengenal baik dan buruk, dan mengenal benar dan salah, maka Quran harus kita jadikan pedoman. Lalu bagaimana pula dengan kelanjutan ayat yang mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim. Setelah jalan lurus yang menjadi target untuk diduduki, untuk dikuasai, untuk dijajah, iblis juga akan mengancam mendatangi kita Bani Adam itu dari arah sebelah depan. Tidak cukup dari arah sebelah depan, dia akan mendatangi kita Bani Adam dalam tugas kekhalifahan ini dari arah belakang. Tidak cukup dari arah belakang, dia juga akan mendatangi dari arah sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti ada 5 strategi yang digunakan oleh iblis dalam misi menggagalkan tugas kekhalifahan yang mulia ini. Dia ingin menguasai akal, hati dan nafsu kita. Itulah jalan yang lurus. Lalu kemudian tidak cukup itu, datang dari depan. Apa sih maksud iblis datang dari depan, saudaraku? Mari kita lihat. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dibekali dengan 5 sifat. Pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Dan yang kelima adalah al-basyariyah. Al-basyariyah atau a'radul basyariyah adalah sifat manusiawi. Ternyata sifat manusiawi ini harus kita jaga. Jangan sampai sebagaimana manusia, jangan sampai sebagai manusia, tanpa kita sadari sifat manusiawi kita telah mampu dirubah oleh iblis menjadi sifat saytonia, atau dibodohi oleh bangsa Yapi ini hingga kita memiliki sifat hayawaniyah. Maka kunci sebenarnya adalah bagaimana akal ini mengenal kebenaran. Kita isi dengan ilmu dan pengetahuan. Kita isi dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan misi dia datang dari depan. Sesungguhnya iblis punya misi merusak sifat wajib yang harus kita jaga, yaitu sifat siddiq. Sifat menjadi hamba Allah yang jujur. Ingin dirubahnya agar kita menjadi pendusta. Lalu misi dia datang dari arah belakang. Tidak lain dan tidak bukan juga ingin merusak sifat yang kedua, yaitu sifat amanah. Ingin dirubahnya agar kita itu menjadi hamba Allah yang khianat. Lalu kemudian tidak puas dia setelah dari depan dan dari belakang, masih berusaha ingin mendatangi kita Bani Adam dalam tugas kekhalifahan ini dari sebelah kanan. Apa sih yang diancam oleh iblis untuk datang dari sebelah kanan? Dia ingin merusak sifat fatona. Tidak puas dia bisa merusak sifat fatona, dia ingin datang dari sebelah kiri, punya target ingin merusak sifat tabligh. Saudaraku, sifat aradul basyariyah, sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatona, sungguh itu bukan cuman sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kita pun sebenarnya meskipun bukan Nabi, meskipun bukan Rasul, sama punya kewajiban mempertahankan 5 sifat ini. Bayangkan saudaraku, meskipun kita orang biasa, bukan dari golongan Nabi dan Rasul, jika hidup kita, sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan al-basyariyah itu telah disuruh rusak, pasti kita akan menjadi pembohong sesama kita. Pasti kita akan menjadi pengkhianat sesama kita. Dan pasti kita akan kitman. Dan pasti kita akan menjadi balada. Mari kita ambil pelajaran.
dari firman Allah ini yang telah membocorkan rahasia, strategi dan siasat iblis yang mengancam kita anak cucu Adam, yang diamanahi oleh Allah mengemban tugas kekhalifahan di permukaan bumi ini, agar kita tetap bisa menjaga siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan al-basyariah itu. Kuatkan cara berpikir kita. Maka kenali diri kita. Fahami diri kita. Apa ada yang ada dalam diri kita. Apa saja yang ada dalam diri kita. Kita diberi akal. Kita diberi hati. Kita diberi nafsu. Apa tupoksi daripada akal yang Allah berikan kepada kita? Akal itu sesungguhnya punya tugas untuk mencari kebenaran, memahami kebenaran, mempelajari kebenaran, menemukan kebenaran. Dan di mana kebenaran yang mau kita cari? Gak usah repot-repot. Kebenaran itu Allah sudah bentangkan di dalam Al-Quran. Maka gunakan akal untuk mempedomani Al-Quran, karena di situ ada kebenaran. Jika akal telah melaksanakan tugas khususnya menemukan kebenaran, maka tugas hati. Apa tugas hati? Tugas hati tidak lain dan tidak bukan adalah mempercayai dan meyakini kebenaran yang telah ditemukan oleh akal kita. Lalu apa tugas nafsu? Kalau akal telah menemukan kebenaran, hati pun telah mengimani dan meyakini kebenaran itu, maka akal dan hati punya tugas mengajak nafsu ini untuk mentaati kebenaran. Kalau kita bini Adam secerdas itu, sepintar itu, sehebat apapun strategi iblis, setan, dan kawan-kawannya, sesungguhnya keberadaannya tidak akan berdampak apapun kepada kita, dan kita tetap sukses melaksanakan tugas kekhalifahan. Dengan akal menemukan kebenaran, hati meyakini kebenaran, nafsu tunduk melaksanakan kebenaran itu, dia harus didukung dengan terjaganya sifat al-basyariyah. Tidak menjadi syaitaniyah, tidak menjadi khayawaniyah. Dia harus menjaga sifat siddiq, tidak menjadi kadzib. Dia harus bisa menjaga sifat tabligh, sifat amanah, dan sifat fatonah. Saudaraku, jangan gentar dengan ancaman iblis, jangan gentar dengan ancaman setan, jangan gentar dengan ancaman jin. Sederhanakan saja dengan berpikir positif bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api, sedangkan kita, berkali-kali saya ulangi, kita ini adalah bangsa air karena Allah menciptakan kita dari air. Mari kita nalar dengan akal sehat kita. Bukankah air adalah materi yang lebih kuat daripada api? Dan bukankah kekuatan air itu bisa memadamkan api? Mari saudaraku, kembali kita berpikir sehat. Ajak akal kita ini untuk menemukan kebenaran. Tugas akal adalah berpikir dan berzikir. Al-Quran adalah panduannya, baginda Nabi adalah contoh dan teladannya. Baginda Nabi dalam mencontohkan tugas kekhalifahan ini, beliau tidak pernah gentar menghadapi pasukan api. Inilah hakikat yang sebenarnya. Musuh kita berkali-kali di dalam Al-Quran Allah menegaskan bukanlah sesama manusia dan bukanlah sesama Bani Adam. Tetapi musuh kita dengan tegas Allah katakan, setan adalah musuh yang nyata. Iblis adalah musuh yang nyata. Bahkan Allah mengingatkan, memberitahukan kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh iblis, setan telah menyesatkan kalian dalam jumlah yang besar dan sangat banyak sekali.
Lalu Allah bertanya, afalam takunu ta'qilun? Bukankah kalian kami bekali dengan akal untuk berpikir? Mari kita lihat faktanya, betapa dengan mudah Bani Adam, bangsa manusia, diadu domba sesama bangsa manusia. Lagi-lagi harus kembali kita berpikir, karena Al-Quran sendiri dengan fenomena itu mengingatkan kita, afalam takunu ta'qilun, afalam takunu ta'qilun, afalam takunu ta'qilun. Demikian saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami dengan baik. Semoga Al-Quran menjadi imam, menjadi tuntunan kita dalam mengemban tugas kekhalifahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.